Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan saya nama Muhadi, nomor induk mahasiswa 2405519160662, mahasiswa program studi S3 Pendidikan Kejuruan di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari buku yang berjudul Handbook of Organizational Change and Innovation, Chapter 4, tentang Dualities and Tension of Planet Organization Change. Ringkasan materi dari buku Handbook of Organizational Change and Innovation merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Inovatif dalam Pendidikan Vokasi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. R. Mahmud Sugandi STMT dan Ibu Nunung Nurjana MKes. Pada bab 4 yang membahas tentang ketegangan dalam perencanaan perubahan organisasi, dijelaskan tentang tujuan. Yang pertama adalah menggambarkan berbagai jenis upaya perubahan terencana untuk membangun kapasitas dalam organisasi yang muncul dan berkembang dari pertengahan abad ke-20 hingga pergantian abad ke-21. Yang kedua, kami mengeksplorasi dualitas dan ketegangan yang mendasarinya serta implikasinya dalam setiap perubahan. Mendekonstruksi ketegangan dalam perubahan terencana. Ada 3 elemen penting. Yang pertama, pengertian dualitas. Dualitas dan ketegangan memainkan peran penting dalam perubahan organisasi dan dalam membangun teori tentang organisasi. Dari Cameron, Dan Huynh, Ensad, and Westcott, Ford Beckloff, Howard, and Isaac, Smith, and Bell. Yang kedua, ketegangan yang mempengaruhi proses. Terlepas dari apakah dualitas ini diistimewakan sebagai figur atau disamarkan sebagai latar belakang, mereka mempengaruhi bagaimana berbagai proses perubahan dikonseptualisasikan dan diimplementasikan. Yang ketiga, kerangka kerja baru. Dengan mengeksplorasi dualitas dalam literatur ini, kami mengemukakan kerangka kerja untuk penelitian tentang perubahan yang direncanakan, yang merangkul ketegangan yang mendasari upaya perubahan daripada mengutamakan satu bentuk di atas yang lain. Pendekatan terhadap perubahan organisasi terencana. Beberapa pendekatan terhadap perubahan organisasi terencana yang telah menonjol selama periode waktu yang substansial, dengan menekankan jenis praktek perilaku dan asumsi yang terkait dengan masing-masing pendekatan tersebut. Pendekatan tersebut meliputi penelitian tindakan, pelatihan kepekaan, pembangunan tim, sistem sosioteknis, dan kualitas kehidupan kerja, transformasi organisasi, intervensi kelompok besar, organisasi pembelajar, dan penyelidikan apresiatif. Sisi yang saling berlawanan, namun saling melengkapi. Sisi pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas dan kemapanan organisasi. Sementara sisi kedua adalah dorongan untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan. Stabilitas. Menjaga stabilitas dan kontinuitas operasional organisasi seperti menjaga struktur organisasi, sistem kerja, dan budaya organisasi. Perubahan. Mendorong perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi seperti mengadopsi teknologi baru, mengubah struktur organisasi, atau meningkatkan proses kerja. Mendekonstruksi ketegangan dalam perubahan terencana. Generasi pertama. Pendekatan generasi pertama terhadap perubahan terencana termasuk penelitian tindakan, pelatihan kepekaan, pembangunan tim,
sistem sosioteknis, dan kualitas kehidupan kerja muncul dari kemajuan dalam pengetahuan ilmu perilaku pada tahun 1940-an dan 1950-an. Generasi kedua. Pendekatan generasi kedua termasuk transformasi organisasi dan intervensi kelompok besar muncul pada tahun 1980-an sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang cepat dan tuntutan untuk adaptasi yang lebih cepat. Generasi ketiga. Pendekatan generasi ketiga termasuk organisasi pembelajaran dan penyelidikan apresiatif muncul pada akhir 1980-an dan mendekatkan pembelajaran berkelanjutan dan memanfaatkan aspek positif organisasi untuk mendorong perubahan. Mendekonstruksi ketegangan dalam perubahan terencana. Ada 3 elemen penting. Yang pertama, pengertian dualitas. Dualitas dan ketegangan memainkan peran penting dalam perubahan organisasi dan dalam membangun teori tentang organisasi. Dari Cameron, Dan Huynh, Ensad, and Westcott, Ford Beckloff, Howard, and Isaac, Smith, and Berg. Yang kedua, ketegangan yang mempengaruhi proses. Terlepas dari apakah dualitas ini diistimewakan sebagai figur atau disamarkan sebagai latar belakang, mereka mempengaruhi bagaimana berbagai proses perubahan dikonseptualisasikan dan diimplementasikan. Yang ketiga, kerangka kerja baru. Dengan mengeksplorasi dualitas dalam literatur ini, kami mengemukakan kerangka kerja untuk penelitian tentang perubahan yang direncanakan, yang merangkul ketegangan yang mendasari upaya perubahan daripada mengutamakan satu bentuk di atas yang lain. Cara mengelola dualitas. Yang pertama, seleksi. Seleksi memerlukan penyangkalan di mana pihak-pihak mengabaikan kutub yang berlawanan dan dengan demikian secara tidak sengaja memilih satu sisi dikotomi daripada yang lain. Kedua, pemisahan. Pemisahan pendekatan kedua berbeda dari seleksi dalam mengenali kedua kutub dikotomi, tetapi memisahkannya melalui tingkat analisis, domain topikal, atau proses temporal, disampaikan oleh Person, Hall, dan Van der Ven. Yang ketiga, integrasi. Pendekatan ketiga, integrasi, menggabungkan dualitas dalam satu dari 2 cara yang berbeda, netralisasi dan penggabungan paksa. 4. Transendensi. Transendensi, yang juga dikenal sebagai sintesis dan pembingkaian ulang, mengacu pada pengelolaan dualitas melalui transformasi dikotomi menjadi perspektif baru atau keseluruhan yang dirumuskan ulang. Dualitas dalam organisasi terencana. Ada 4 pokok dasar penting. Yang pertama, kontrol versus fleksibilitas. 1. Pentingnya kontrol dalam menjaga ketertiban dan konsistensi. 2. Perlunya fleksibilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Yang kedua, sentralisasi versus desentralisasi. 1. Keuntungan sentralisasi dalam pengambilan keputusan dan keseragaman. 2. Manfaat desentralisasi untuk responsivitas dan inovasi lokal. Yang ketiga, standarisasi versus kustomisasi. 1. Peran standarisasi dalam efisiensi dan prediktabilitas. 2. Keuntungan kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, efisiensi versus inovasi. Fokus pada efisiensi untuk mengurangi biaya dan merampingkan operasi. 2. Mendorong inovasi untuk tetap kompetitif dan mengatasi tantangan baru.
Ketegangan dalam organisasi terencana. A. Tujuan jangka pendek versus visi jangka panjang. 1. Tekanan untuk hasil dan metrik kinerja yang segera. 2. Pentingnya menyelaraskan tindakan jangka pendek dengan tujuan strategis jangka panjang. B. Struktur hierarkis versus kolaborasi tim. 1. Manfaat struktur hierarkis untuk peran dan akuntabilitas yang jelas. 2. Tantangan dalam membina kolaborasi dan komunikasi lintas tingkat hierarki. C. Stabilitas versus perubahan. 1. Kebutuhan akan stabilitas untuk menjaga keandalan dan kepercayaan. 2. Perlunya merangkul perubahan agar tetap relevan dan responsif. D. Kekakuan versus kemampuan beradaptasi. 1. Risiko kekakuan dalam proses dan prosedur. 2. Pentingnya kemampuan beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Ketegangan yang muncul dalam perubahan organisasi. Ketegangan dalam perubahan organisasi muncul karena adanya konflik antara kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas dan dorongan untuk mencapai perubahan. Ketegangan ini dapat mengakibatkan resistensi, ketidakpastian, dan konflik dalam organisasi. Konflik ketegangan dalam perubahan organisasi dapat menyebabkan konflik antara karyawan, manajer, atau departemen yang berbeda dalam organisasi. Ada dua yang muncul dalam ketegangan dalam perubahan organisasi. Yang pertama, ketidakpastian. Perubahan yang direncanakan dapat menciptakan ketidakpastian tentang masa depan, yang dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan di antara karyawan. Resistensi. Karyawan dapat menolak perubahan karena berbagai alasan, seperti ketakutan kehilangan pekerjaan, ketidakpercayaan terhadap manajemen, atau ketidaksetujuan terhadap perubahan yang direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dualitas dan ketegangan. 1. Budaya organisasi. Budaya organisasi yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan cenderung menghadapi lebih sedikit ketegangan. Tingkat perubahan. Perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba akan menimbulkan lebih banyak ketegangan dibandingkan dengan perubahan bertahap. Keterlibatan karyawan. Karyawan yang dilibatkan dalam proses perubahan cenderung lebih menerima perubahan dan menghadapi lebih sedikit resistensi. Kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner, komunikatif, dan mendukung dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan penerimaan perubahan. Strategi mengelola dualitas dan ketegangan. 1. Komunikasi yang transparan. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan tepat waktu dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan di antara karyawan. 2. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan dapat membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan baru. 3. Penghargaan. Menghargai kontribusi karyawan dan memberikan pengakuan atas upaya mereka dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Peran kepemimpinan dalam mengatasi dualitas ketegangan. 1. Komunikasi yang efektif. Pimpinan harus berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan tepat waktu dengan karyawan tentang tujuan, proses, dan manfaat perubahan yang direncanakan. 2. Visi yang jelas. Pimpinan harus memiliki visi yang jelas tentang perubahan yang direncanakan dan menyampaikan visi tersebut kepada karyawan
dengan cara yang memotivasi dan menginspirasi. 3. Dukungan yang konsisten. Pimpinan harus memberikan dukungan yang konsisten kepada karyawan selama proses perubahan dan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberhasilan perubahan. 4. Empati dan pemahaman. Pimpinan harus menunjukkan empati terhadap kekhawatiran karyawan dan berusaha memahami perspektif mereka tentang perubahan yang direncanakan. Keterlibatan karyawan dalam proses perubahan. 1. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dan kekhawatiran karyawan terkait perubahan yang direncanakan. 2. Komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan transparan dengan karyawan tentang proses perubahan dan manfaatnya. 3. Kesempatan partisipasi. Berikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi perubahan. 4. Dengarkan umpan balik dari karyawan dan pertimbangkan masukan mereka dalam proses perubahan. Kesimpulan dan rekomendasi. Dualitas dan ketegangan dalam perubahan organisasi adalah fenomena yang kompleks dan menantang. Kepemimpinan yang visioner, komunikasi yang transparan, dan keterlibatan karyawan adalah kunci untuk mengelola dualitas dan ketegangan, serta mencapai keberhasilan perubahan yang direncanakan. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, fokus pada tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas dan realistis untuk perubahan yang direncanakan, dan pastikan semua pihak memahami tujuan tersebut. 2. Komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka dan transparan dengan karyawan tentang proses perubahan dan manfaatnya. 3. Keterlibatan karyawan. Libatkan karyawan dalam proses perubahan dan berikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. 4. Evaluasi dan perbaikan. Evaluasi secara berkala proses perubahan dan hasil yang dicapai, dan lakukan perbaikan yang diperlukan. Demikianlah penyampaian secara singkat materi bab 4 tentang dualitas